Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Cyrus the Great. Umumnya dikenal sebagai Cyrus the Great Kores dalam bahasa Ibrani, adalah pendiri Kekaisaran Persia dan dinasti Achaemenid. Beberapa sejarawan Muslim berpendapat bahwa dia adalah Raja Zulkarnain yang tercantum dalam kitab Al-Quran. Ia memulai sepak terjangnya selaku pejabat rendahan di wilayah bagian barat daya Iran, lalu mendapat banyak kemenangan lewat pertempuran dan menyatukan 3 kerajaan besar terdahulu yaitu, Median, Lydian dan Neo-Babilonia. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Persia menguasai berbagai kerajaan kuno sebelumnya yang terbentang mulai dari Timur Dekat, diperluas hingga akhirnya menaklukkan sebagian besar Asia Barat Daya dan sebagian besar Asia Tengah, sebagian dari Eropa dan Kaukasus. Kekaisaran ini diperluas ke Turki, Israel, Georgia dan Arabia. Di arah barat, ke Kazakhstan, Kirgistan, Sungai Indus Pakistan, dan Oman di timur. Dari Laut Mediterania dan Hellespont di barat sampai Sungai Indus di timur. Cyrus Agung menciptakan kekaisaran terbesar di dunia pada masanya dan ratusan tahun sesudahnya. Cyrus Agung menghormati adat istiadat dan agama dari wilayah dia taklukan. Para sejarawan menyebutkan bahwa dalam sejarah dunia, kerajaan Persia yang didirikan oleh Cyrus merupakan model yang sangat sukses untuk sistem administrasi terpusat serta pemerintahan yang bekerja dengan partisipasi rakyatnya. Cyrus Agung juga diakui prestasinya dalam hak asasi manusia, politik, dan strategi militer, serta pengaruhnya pada peradaban Timur dan Barat. Cyrus dan Persia berpengaruh luas di dunia kuno, bahkan Athena maupun China kuno banyak mengadopsi aspek-aspek budayanya dalam pertukaran budaya mereka. Meskipun ayahnya meninggal pada 551 sebelum Masehi, Cyrus Agung telah berhasil naik tahta di 559 sebelum Masehi, namun, Cyrus belum menjadi penguasa independen. Seperti pendahulunya, Cyrus harus mengakui penguasa kolonialnya yaitu Median. Menurut sejarawan Herodotus, Cyrus bersama Harpagus sahabat sekaligus penasihatnya, menggerakkan rakyat Persia untuk memberontak melawan tuan-tuan feodal mereka, orang Median. Ada kemungkinan bahwa baik Harpagus maupun Cyrus memberontak karena ketidakpuasan mereka dengan kebijakan Astyages, Raja Median yang lalim. Awal pemberontakan terjadi di musim panas 553 sebelum Masehi. Harpagus dan Cyrus memimpin tentara melawan orang Madai hingga penaklukan Ecbatana pada tahun 549 sebelum Masehi, secara efektif meruntuhkan Kekaisaran Median. Setelah Cyrus Agung menerima mahkota Median 546 sebelum Masehi, ia secara sebelum Masehi diberi gelar Raja Persia sebagai pengganti Astyages. Semua pengikut Astyages termasuk banyak kerabat Cyrus sekarang di bawah komandonya. Pamannya Arsames, yang sebelumnya menjadi raja negara kota Madai Parsa juga harus menyerahkan tahtanya. Pengalihan kekuasaan ini tampaknya terjadi secara damai, dan Arsames masih tetap menjadi gubernur. Tanggal yang tepat dari penaklukan Lydian tidak diketahui, tetapi terjadi antara penggulingan kerajaan Median 550 sebelum Masehi dan penaklukan Babilonia 539 sebelum Masehi. Lydian pertama kali menyerang kota-kota Kekaisaran Persia yang waktu itu baru memulihkan diri pasca peperangan Median melalui Teria di Kapadokia. Raja Krusus dari Lydian mengepung dan merebut berbagai kota lalu memperbudak penduduknya. Sementara itu, Persia mengundang warga Ionia yang merupakan bagian dari kerajaan Lydia untuk memberontak terhadap penguasa mereka. Tawaran itu ditolak, akhirnya Cyrus menggerakkan tentaranya menuju Lydian. Pertempuran Teria secara efektif menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak menderita kerugian berat. Namun Krusus berhasil dipukul mundur ke Sardis. Sementara di Sardis, Krusus mengirim permintaan pada para sekutunya untuk mengirimkan bantuan kepada Lydia. Namun, menjelang akhir musim dingin, sebelum bisa menyatukan sekutu, Cyrus Agung mendobrak ke wilayahnya dan Krusus terkepung di ibu kotanya, Sardis. Sesaat sebelum pertempuran akhir ditimbra antara dua penguasa, Harpagus sang penasihat menyarankan Cyrus Agung untuk memposisikan unta-unta Arab di garis depan pasukannya. Kuda-kuda Lydian yang tidak tahan dengan bau unta-unta itu akan sangat takut. Strategi ini efektif, dan kavaleri Lydia tercerai-berai. Cyrus menangkap Krusus dan menduduki ibu kota Sardis. Kerajaan Lydia takluk di 546 sebelum Masehi.
Sebelum kembali ke ibu kota, seorang Lydian bernama Paktias dipercayakan oleh Cyrus Agung untuk mengirim harta rampasan perang ke Persia. Namun, segera setelah keberangkatan Cyrus, Paktias menyewa tentara bayaran dan menyebabkan pemberontakan di Sardis terhadap gubernur Persia Lydia yang bernama Tabalus. Cyrus kemudian mengirim Mazares, salah seorang komandan, untuk memadamkan pemberontakan dengan perintah menangkap Paktias hidup-hidup. Setibanya Mazares di Sardis, Paktias melarikan diri ke Ionia, tempat ia menyewa tentara bayaran. Komandan Mazares lalu mengerahkan pasukannya ke negara Yunani dan menaklukkan kota-kota Magnesia dan Priene. Akhir hidup Paktias tidak diketahui, tapi ia kemungkinan tertangkap Cyrus dan dihukum mati. Mazares melanjutkan penaklukan Asia Minor tapi meninggal karena penyebab yang tidak diketahui selama pengerahan pasukan di Ionia. Cyrus mengirim Harpagus untuk menyelesaikan penaklukan Mazares di Asia Kecil. Harpagus menaklukkan Lycia, Sisilia dan Phoenicia, menggunakan strategi building earthworks untuk mengepung dan menembus benteng kota, sebuah metode perang yang masa itu tidak diketahui oleh orang Yunani. Ia mengakhiri penaklukan pada 542 sebelum Masehi dan kembali ke Persia. Tahun 540 sebelum Masehi, Cyrus menaklukkan Elam Susiana dan ibu kotanya, Susa. Konflik dimulai pada musim dingin 540 sebelum Masehi, awal Oktober. Cyrus berjuang dalam pertempuran di Opis, kota strategis di dekat Sungai Tigris, sebelah utara Babylon. Tentara Babel itu ditaklukkan pada tanggal 10 Oktober. Berikutnya kota Sipar takluk tanpa pertempuran. Ini kemungkinan adalah berkat negosiasi Cyrus dengan para jenderal Babel untuk mendapatkan kompromi demi menghindari konfrontasi bersenjata. Nabonidus, Raja Babylon yang tinggal di kota Sipar pada waktu itu segera melarikan diri ke ibu kota Babel, yang tidak dikunjunginya selama bertahun-tahun. 2 hari kemudian, pada tanggal 7 Oktober kalender Gregorian Bubaru, salah seorang jenderal Babylon yang memihak Cyrus mengerahkan pasukan masuk ke ibu kota Babel, lagi-lagi tanpa ada perlawanan dari tentara Babel. Herodotus menjelaskan bahwa Persia memanfaatkan kanal yang dibangun oleh Nitokris, Ratu Babylon sebelumnya untuk melindungi Babel terhadap serangan Median, dialihkan ke sungai Efrat sehingga air turun setinggi paha pria. Hal ini memungkinkan pasukan invasi untuk berbaris langsung melalui sungai, menembus benteng kota Babel di malam hari. Pada tanggal 29 Oktober Cyrus sendiri masuk kota Babel dan menahan Nabonidus. Sebelum invasi Cyrus ke Babel, Kekaisaran Babilonia telah menaklukkan banyak kerajaan. Setelah mengambil alih Babel, Cyrus Agung menyatakan dirinya, Raja Babylon, Raja Sumeria dan Akkad, Raja dari 4 penjuru dunia. Pada akhir pemerintahan Cyrus, Kekaisaran Persia dinasti Achaemenid membentang dari Asia Kecil di barat ke daerah barat Laut India di timur. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.